Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nusolli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Batoni, Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bogor. Tentunya bagian daripada agenda kami di bulan suci Ramadan ini dalam program Ngabuburit Pengawasan adalah upaya ikhtiar kami dalam membangun pengawasan partisipatif. Dan tentu kita paham bahwasanya pengawasan yang berhasil adalah pengawasan yang mampu melibatkan semua elemen masyarakat. Dan tentunya karena ini daripada upaya ikhtiar kita dalam menjaga kualitas demokrasi supaya demokrasi ini bermartabat, berintegritas sesuai dengan amanah undang-undang yang ada. Tentunya bahwa kewajiban menjaga kualitas demokrasi ini secara formil itu ada dalam penyelenggara pemilu, tapi kita sebagai warga negara Indonesia yaitu mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas demokrasi ini dengan mengawal setiap tahapan yang ada. Itu bagian daripada kewajiban moral kita sebagai warga negara Indonesia. Bentuk pengawasan partisipatif adalah bagian daripada upaya kita mengawasi setiap tahapan yang ada supaya untuk memastikan setiap tahapan ini senantiasa terciptakan kondisi yang jujur, adil, dan transparan. Kenapa demikian? Karena secara mekanisme dan prosedur bagian daripada upaya pengawasan ini adalah prinsip yang tidak boleh kita abaikan adalah asas kepatuhan prosedur. Dalam artian bahwa bagaimana secara teknis setiap tahapan yang ada, maka itu sesuai dengan rule of the game atau aturan main yang ada, yaitu berdasarkan undang-undang atau regulasi pemilu yang mengatur kaitan dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Nah, bagian daripada pengawasan partisipatif tentunya ini adalah hal yang sangat penting sekali karena bagian daripada kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Karena ini nanti akan berdampak pada kualitas demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Mengapa pengawasan partisipatif begitu penting dalam hal pengawalan demokrasi yang berkualitas? Yang pertama tentunya bahwa bicara pengawasan partisipatif itu semua elemen masyarakat kita libatkan, baik itu kepemudaan, kemudian kaum perempuan maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat ataupun semua elemen masyarakat lainnya. Dan tentunya peran ini sangat sekali menjunjung tinggi apa yang bisa dilakukan dalam upaya ikhtiar pengawasan tersebut. Yang pertama adalah bahwa ini akan membangun kepedulian masyarakat supaya setiap tahapan itu bisa kita kawal bersama, memastikan prosedur dan mekanismenya benar secara aturan atau secara undang-undang atau secara regulasi yang ada. Yang kedua adalah bagian daripada ketika kepedulian masyarakat ini dibentuk, ini akan meminimalisir kecurangan yang ada. Dan tentunya bahwa apapun ketika kita mengawasi ada sebuah proses, ada sebuah informasi, dan ini akan menjadi sebuah konsumsi buat Bawaslu, ini akan menjadi sebuah informasi awal. Yang ketiga, tingkat kepedulian masyarakat ketika proaktif ini tentu akan berbanding lurus dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Mengapa demikian? Karena dari jangkauan yang ada, semua elemen bergerak untuk memastikan asas kepatuhan prosedur, maka dengan tiada kata lain, apa yang menjadi harapan kita, memastikan setiap tahapan itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal bentuk pengawasan partisipatif, tentunya banyak sekali yang kita lakukan. Di antara yaitu yang pertama, untuk pemilih pemula, pastikan kalian gunakan hak pilihnya. Bicara bentuk, tentunya pengawasan partisipatif ini banyak upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan hak pilih kita secara bijak. Yang kedua, pastikan bahwasanya kepada para pemilih pemula, kalian semua terdata dalam daftar pemilih tetap. Dan tentunya rentetannya adalah ketika kalian sudah berusia 17 tahun, pastikan mempunyai KTP elektronik. Berikutnya adalah bahwa kita jangan pernah terjebak oleh isu-isu yang tidak valid atau isu-isu hoax atau hate speech atau provokatif. Ini bagian daripada upaya konsentrasi kita yang harus kita pastikan bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap dampak kualitas demokrasi kita. Dan yang ketiga yaitu laporkan kepada Bawaslu.
apapun jika terjadi potensi pelanggaran ketika ditemukan tidak adanya kepatuhan prosedur terhadap atau aturan ketentuan yang ada. Di masa non-tahapan ini, ikhtiar Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi itu tidak pernah berhenti. Yang kami lakukan adalah kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan ini bukan perkara yang mudah, karena nanti outputnya adalah akan menentukan siapa pihak yang boleh, siapa pihak yang bisa memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Tentunya ada instrumen data yang harus kita validasi, memastikan bahwa si A, si B, si C ini dia harus terdaftar memenuhi syarat atau tidak. Ini tentu saya mengajak kepada kaum pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif. Ketika kalian sudah berusia 17 tahun, pastikan kalian semua sudah terdata dan memiliki KTP elektronik. Yang kedua, mengajak kepada masyarakat melaporkan kepada Bawaslu ketika ditemukan orang yang meninggal, domisili masih tercantum dalam daftar pemilih, maka pastikan itu bisa dilaporkan kepada kami di Bawaslu Kota Bogor. Akhir kata, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini, apapun yang kita lakukan ketika itu pada secara prinsipil bagian daripada kebaikan, menyangkut ibadah sosial, tentu menjadi investasi kita ladang akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.